Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau cerita-cerita sedikit dengan kalian semua. Ini adalah jalur saya pulang dari belanja sayuran. Ini merupakan jalur ekstrim yang menyeramkan dan ada beberapa kisah yang ingin saya ceritakan. Ini saya bersama istri dan anak. Ini tadi saya ajak karena ya daripada di rumah. Ini sekarang ada di Tumpak Suru namanya, yaitu mulai masuk area hutan jati. Ini jalannya nanjak. Pengalaman saya dulu awal jualan sayur ya di tikungan ini, saya pernah keluar jalur sekitar jam 10 mungkin karena terlalu lelah ya, hampir menabrak pohon ringin itu yang kiri jalan tadi. Terus saya juga pernah ban saya bocor di sini kurang lebih 3 kali atau 2 kali ya. Di sini saya hingga hafal itu tukang tambal bannya. Itu tadi di sebelah musola kanan jalan itu, masuk ke kanan tukang tempel bannya. Ya ini sudah mendekati Alas Jati. Ini nanti mungkin agak gelap suasananya. Ini penerangan enggak ada sama sekali, sangat gelap. Nah ini namanya tanjakan Tumpak Suru. Di kiri jalan sini ada bendung, ada apa ya, buk. Dan menurut pengalaman teman saya ketika mau berangkat ke pasar Ludoyo itu biasa atau pernah dijumpai seorang anak kecil yang duduk di situ jam 4 pagi, yang menurut mereka itu adalah seorang tuyul. Entah itu benar atau tidak saya nggak tahu. Dan ini bisa diperhatikan di depan sana itu, nah itu putih-putih itu adalah bak dulu jualan mie ayam. Nah di sini, nah tepatnya di jalur ini dulu sering dijumpai beberapa orang berbaris seperti tentara di dekat ya di sini lokasinya. Itu yang sering dijumpai penjual mie yang di kiri jalan tadi seperti tentara. Menurut cerita orang-orang itu dulu tentara Belanda katanya. Dan dari pengalaman yang pernah terjadi di sini, dulu pernah ada seseorang laki-laki menggunakan motor itu menabrak pohon jati di kiri jalan hingga meninggal dunia. Ini memang nyata ceritanya seperti itu, dan terkadang saya ketika pulang itu berpikir-pikir, waduh kok seperti ini, nanti kalau ada penampakan atau apa gimana. Seperti itu. Ini ada perbaikan jalan lumayan sulit karena ada penggalian full, nggak kanan nggak kiri tapi langsung semuanya dikeruk. Terus dulu saya juga pernah mengalami hal mistis di sini. Itu pas jam 11 malam saya pulang belanja di sini, nggak ada orang, saya sendiri, dan tiba-tiba ketika saya lewat di sini ada suara seperti kelinting yang inting itu lewat di bawah sepeda motor saya. Saya toleh nggak ada apa-apa, wes langsung saya kabur terpirit-pirit, gaspol wes. Dan ternyata sampai rumah sayuran saya beberapa ada yang hilang, entah kemana saya nggak tahu. Karena keesokan harinya saya ke pasar, lewat sini saya lihat-lihat seharusnya nggak ada yang jatuh.
Ya mungkin ada barang goib yang meminta sayuran mau dimasak. Dan juga teman saya pernah di sini dijumpai jarik, atau bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya itu yang kain panjang berbatik-batik yang biasanya untuk rok zaman dulu. Itu di sekitar sini itu terbang di atas langit, yang teman saya karena sudah terlihat dari jauh, itu teman saya berhenti. Ketika dia berhenti, jariknya itu diam, tetapi ketika teman saya berjalan, jariknya mengikuti sampai pertengahan alas ini ya, sampai pertengahan alas. Ketika sudah sampai tengah alas, teman saya mencoba melihat ke belakang, ternyata sudah hilang, nggak mengikuti lagi. Terus kemudian cerita lagi, belum lama yang lalu, setahun apa ya, tetangga saya pernah jatuh nyungsep di tikungan depan itu. Ini nanti ada tikungan ke kanan, itu ada buk, nggak ada angin, nggak ada apa, dan dia juga cuman sepeda motor sendiri. Itu tiba-tiba seperti nggak tahu arah dan nyungsepnya itu di ada apa itu, papan kuning-kuning itu. Nah di sini jadi nyungsep ke kiri, tepatnya di bawah buk itu, sampai parah dan akhirnya pulang di bawah pick up. Memang di sini jalurnya jalur ekstrim, mulai dari keheningannya kalau malam namanya jalur alas. Ini kalau sekarang sudah enak, jalannya cor, jadi rata. Kalau dulu awal-awal saya jualan sayur itu kondisi jalannya masih sangat berlubang-lubang dan membahayakan kalau untuk kendaraan bermotor yang mengendarai dengan kecepatan tinggi, sangat membahayakan. Dan di video yang beberapa saat lalu, dulu saya juga pernah bocor di sini, dan di depan itu yang ada di tikungan ini dulu pernah terjadi anak KKN dari universitas mana saya lupa. Itu ketika nikung itu dia merasa, katanya temennya itu jalannya lurus, jadi dia itu bablas menabrak buk, jadi dia meninggal di situ, di tikungan itu. Sangat membahayakan dan harus berhati-hati. Nah sedangkan di tikungan ini, nah ini di tikungan sini itu kalau orang sini bilang katanya itu tikungan atau pendeman PKI. Dulu zaman PKI kan yang namanya bunuh-membunuh itu sudah hal biasa ya. Jadi kadang saya lewat di sini sendirian itu tercium bau-bau busuk seperti bangkai kodok atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas itu sering tercium bau-bau tidak sedap, karena memang ya maklum lah, entah karena sejarah atau apa saya nggak tahu. Ya saya hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dan tetap aman sampai tujuan. Nah ini kita sudah mendekati perumahan, hampir sampai perumahan warung-warung, karena di tepi hutan sini juga banyak dibangun warung-warung makan dan warung-warung tongkrongan. Itu mulai kelihatan. Nah ini istri saya dan anak saya, ini sudah hampir sampai di rumah.
suasana sangat gelap. Kurang lebih ini jam 9, kalau enggak setengah 10. Ini tadi berangkat dari pasar sekitar jam 8. Ya, perjalanan lumayan jauh, biasanya 40 menit sampai 1 jam. Ya, ini sudah sampai. Terima kasih. Semoga sedikit cerita ini menghibur dan mungkin teman-teman punya pengalaman lain akan rutenya. Cukup sekian, salam sayur Indonesia.